Halo Sobat Bro, apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Saya masih dengan saya Reza Atmaja bersama segenap kru dari Zapro TV. Kenapa gue bilang kru sekarang? Karena kita punya pasukan nih di belakang nih. 1 bulan kurang lebih kita vakum. Awal akhir tahun 2020 gue bilang ada satu resolusi, ada satu new chapter, ada satu new hope dan goal. Hari ini kita akan mulai dengan itu semua. Kenapa? Karena kita akan mulai sekarang syuting ini di tengah-tengah kantor kita, di kantor baru. Ntar kalau ada apa-apa kita ada di studio di sana dan kita ada kru juga. Eh, Apa sih yang akan mau kita bikin Les Zapro di 2021? Banyak sob. Kita punya new goal, ada new konsep juga, lebih rich lagi, lebih luas lagi. Sekarang jangkauannya nggak hanya sekedar channel TV, YouTube bicara tentang sepeda, tapi juga ada media partner, media konsultan dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian mau kepoin terus, jangan lupa tekan loncengnya, like-nya sama subscribe ya, karena itu akan memberikan informasi yang kalian mau. Di 2021 banyak banget komentar yang belum kita bahas, nanti kita akan bahas satu-satu. Formatnya bisa di podcast, bisa di tip triks, di playlist yang kita punya. Nah kali ini kita mau ngomong apa sih? Pastinya yang pasti sih ngomong sepeda, tapi sepeda apa? Yang lagi rame ini sekarang, yang lagi hype banget adalah gravel bike. Apa sih gravel? Bedanya sama CX itu apa? Terus mulainya dari mana? Nah ini semua kita akan coba bahas sedikit aja ya, sedikit demi sedikit. Asal mulanya dari mana sih gravel? Tahun berapa sih yang memulainya? Terus siapa sih yang pertama kali ngeributin itu dalam tanda kutip gitu ya? Nah, sedikit flashback sekitar tahun 2012-an lah. Waktu itu gue browsing nih sama teman-teman sampai ke satu website namanya CX Magazine. Di tempatnya sih 21 Mei 2012 deh. Gue baca tentang salah satu riders yang dia concern di situ. Gue nggak terlalu paham. Namanya Ben Arden. Sebenarnya kalau lo main sih tau lah Ben Arden itu siapa. Dia salah satu tokoh cyclocross dari Belgia punya negara. 20 tahun dia di industri sepeda itu, khususnya cyclo. Dia membuat penasaran banyak orang untuk eksplorasi lebih dalam. Nah, awalnya dia adalah di Illinois. Dia ambil desain 100 dan ternyata dia nikmatin perjalanan itu. Nah, sehingga dia berpikir nih, ini adalah salah satu yang mesti dikembangkan. Nah, apa aja sih yang dikembangkan, kemudian apa aja sih yang jadi perdebatan di dunia gravel bike di Indonesia? Kalian tahu nggak? Orang masih ngeributin drop bar atau flat bar? Ada yang mau tahu? Komen di bawah sini. Ntar kita kasih hadiah. Hadiahnya ada dari Just Life, ada dari CRT juga, ada dari macam-macam. Lu komen di sini, kalian komen di sini nih, komen. Bedanya gravel bike kenapa mesti flat bar sama drop bar. Orang masih menjangan itu, sebenarnya di luar nggak ngomong itu. Nah sebelum kita mulai, kapan sih masuk ke Indonesia itu si gravel bike? Tadi kan gue bilang ada giveaway, salah satunya dari Choose Life nih, ada nih. Jangan lupa komen di bawah, nanti kita akan pilih komen paling terbaik. Kemudian juga ada Battle Cage SRAM dari CRT, Bike and Coffee. Ada juga pentil cublas nih, ada banyak nih. Ini baru 4 yang gua kasih lihat nih ya. Nanti kalian bisa apa? Bisa tulis di bawah. Kita akan kasih giveaway-nya. Ada beberapa pemenang. Nah, jadi gravel bike itu emang semenjak 2012 itu dia berkembang luas sampai ke seluruh penjuru dunia. Kalau saat ini sih hampir semua orang di dunia ngomong gravel, sepeda tuh gravel dulu, yang dicari tuh gravel dulu. Sampai si supply sepeda pun rebutan. Ya ini industri marketing apa nggak marketing sih, kalau gue berpendapat di situ ada basic need sehingga ketemu. Nah pandemi 19 ini, COVID ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang positif. Nah sekitar tahun 2015 di Indonesia mulai deh masuk tuh, kecium-cium nih bau-bau amisnya si genrenya cyclocross.
Atau sebelumnya mungkin iya udah ada juga sebelum 2015 tapi masih komunitas atau orang-orang yang masih sedikit, belum banyak. Kalau sekarang kan masif banget ya. Orang kadang cari sepeda sekarang udah nggak ngomong lagi MTB road bike, yang pertama kali ditanya adalah langsung ke gravel bike. Nah itu menurut gue positif banget. Jadi salah satu yang bisa jadi alternatif ya. Cyclocross sendiri kurang lebih menarik menurut gue secara pribadi karena itu perpaduan antara dua genre ya. Dan race-nya pun kita bisa tonton gitu. Jadi dalam satu kawasan dia ada beberapa lap gitu ya. Nanti kita bakal kelihatan si ridernya itu, si racernya itu wah tarik-tarikan dan kelihatan sepertinya kurang lebih kayak MTB kelasnya cross country lah, dalam satu lap, dua lap, tiga lap itu bisa kelihatan tuh. Beda dengan yang lain yang kalau yang distance di road jauh gitu enggak, kecuali misalkan kayak tahun lalu kita support GXID Graventure tuh 2020. Itu jaraknya kurang lebih 80 kiloan. Nah itu memang distance itu macam-macam. Nah itu kita nggak bisa lihat, tapi kalau cyclocross kita bisa lihat, bisa tonton lah di podium, kita bisa tonton. Dikenal nggak sih cyclocross di Indonesia? Dikenal sekarang, tapi pada saatnya dulu memang orang-orang yang gila sepeda itu kadang mengorbankan dirinya untuk berpindah dan mengembangkan. Nah itu gue apresiasi buat teman-teman yang udah mengembangkan cyclocross dan gravel sehingga jadi industri baru lah bisa di sepeda Indonesia. Marketing gimmick nggak sih? Gue bilang sih bisa ya bisa enggak ya. Tapi menurut gue semua industri itu butuh marketing gimmick apapun sehingga industrinya berkembang. Dan yang paling penting sekarang kita adalah lo harus jagain industrinya jangan sampai mati. Nah kita concern supaya jagain industrinya itu nggak mati di situ. Terus bedanya apa sih gravel sama cyclo? Secara geometri kurang lebih sama, beda-beda dikit tapi kurang lebih lama sloopingnya, terus dia untuk distance, terus dia untuk all round juga. Mungkin ada perbedaan di ban aja ya, ada 650B atau 700C. Kalau di MTB itu 650 tuh sama dengan 27,5. Kalau 700C itu 29. Kalau di road bike juga pakai 700C diameternya, dimensinya. Nah kurang lebih seperti itulah, nggak terlalu beda. Tapi banyak yang bilang 650, 700C, flat bar, drop bar, gimana? Lu komen lagi sekali lagi, 650B, 700C, flat bar, apa drop bar? Kalian komen di sini, nanti ada giveaway dari kita, komen yang paling bagus akan kita kasih. Jadi Sobat Zapro, kita ambil dari sudut pandang Zapro TV aja ya. Jadi sekitar tahun 80-an rame tuh yang namanya road bike. Kalau dulu kita sebut bilangnya sepeda balap. Tahun itu belum ada yang namanya istilah road bike, nggak ada. Jadi adanya adalah sepeda balap yang handlebar ke bawah, itu kita sebut sepeda balap. Stang bengkok lah atau orang bongkuk lah, pemain bongkruk. Kesinian akhirnya berkembang jadi drop bar. Kemudian ada juga yang namanya flat bar. Nah awal tahun 80-an itu gue inget banget, saat kecil itu tiba-tiba bokap datang bawa sepeda mereknya Federal. Dan sekarang Federal lama keluar lagi nih, jadi sepeda touring sama jadi sepeda gravel. Bedanya apa sih antara si sepeda balap sama Federal? Yang sejatinya si Federal ini adalah sebenarnya cicitnya untuk berkembang jadi MTB. Nah bedanya adalah di kembang bannya. Kalau si sepeda balap yang orang dulu bilang itu bannya kecil, nah kalau si Federal itu bannya kayak macam pacul karena dia untuk off-road. Nah yang on-roadnya adalah si sepeda balap itu. Nah jadi awal 80-an tuh sebenarnya begitu. Nggak ada yang namanya istilah ngeributin flat bar sama drop bar. Kalau drop bar itu buat sepeda balap, si flat bar itu untuk Federal yang notabene sebenarnya awalnya MTB. Jadi cikal bakalnya MTB sama road bike itu adalah yang namanya sepeda balap. Di Jepang mungkin terkenal tuh Kirin. Kirin itu di velodrome. Dia wah luar biasa lah.
yang industri yang sangat berkembang dulu sepeda itu, yang sepeda balap di velodrome tuh kirim, malah sampai ada judinya di sana, dan itu si ridernya pun luar biasa dapat duitnya, sponsornya. Jadi industri tuh pasti kalau ada industri berkembang jadi entertain, sportainment, maka si sponsor tuh akan datang. Nah yang sepengetahuan gue tuh Jepang tuh yang duluan lah tentang itu, di samping negara-negara lain ya di Asia. Kalau dulu kita pakai federal, rasanya udah kayak Gary Fisher lah. Tahu Gary Fisher kan siapa? Itu si Gary, bukan Fisher si pisau. Ada yang tahu Gary Fisher nggak? Kalau nggak ada yang tahu mah keterlaluan banget lah. Nah makanya tadi gue bilang si federal ini adalah MTB, kemudian bapaknya MTB siapa sih sebenarnya si Gary Fisher itu. Kalau lu lihat literasi di web di apa akan keluar lah. Federal, Gary Fisher, kemudian ada 2 jenis stang sepeda yang berkembang sampai sekarang, drop bar sama flat bar. Nah, kalau di road bike sendiri, sepeda balap, drop barnya ada lurus, tapi di gravel dia agak nge-flat. Nah, itu perbedaannya lagi. Kemudian flat bar untuk MTB, dulu kecil-kecil, pendek-pendek segini, main turunan apapun segini, tapi sekarang berkembang, dia wide bisa sampai 80, menyesuaikan dari geometri frame sama reach dari orangnya sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, lu nggak usah terlalu permasalahin antara flat bar sama drop bar. Sah nggak sih kalau gravel pakai flat bar? Pabrikan bikin keluarin kok. Semua tuh tergantung siapa yang mengompori dan dikompori, industri apa bukan industri. Jangan-jangan lu salah satunya yang kompor. Oh kalau kayak gini bukan bukan gravel, kalau kayak gini bukan ini karena salah satu. Enggak, pabrikan udah pikirin semua. Orang-orang pabrik tuh dia research and development juga. Sobat Zapro, jadi fenomenanya apa sih antara si gravel bike, cyclocross, MTB, road bike? Nah sebenarnya ada yang bilang di tengah cyclo dan gravel ini banci bike lah. Sebenarnya gue bilang enggak ya, bukan banci. Kadang anak road bike mau main MTB ada egonya sendiri, anak MTB mau main road bike juga ada egonya sendiri. Nah sehingga jadi mereka ketemunya di tengah sebenarnya. Jadi kalau MTB itu mau main road bike, dia kecilin tuh bannya, pakai ban yang lebih kecil, maka keluarlah hybrid. Pabrikan juga keluarin itu. Jadi pabrikan emang udah ngebaca situasi. Makanya yang tadi gue bilang marketing gimmick apa segala macam sebenarnya bukan marketing gimmick. Ada peluang di situ sehingga si industri itu memanfaatkan peluang itu sehingga jadi industri. Nah industri ini berkembang dan nggak boleh mati. Nah sebaliknya juga kayak gitu, anak-anak road bike mau main MTB nggak mau kotor, atau biasanya kita main bersih. Tapi begitu nyobain gravel, ada sensasi yang beda. Rata-rata kalau gue ngobrol sama teman-teman road bike gue bilang, sensasinya beda lah. Tapi secara main road bike-nya dia nggak hilang. Begitu juga dengan MTB. Kalau MTB yang mainnya genrenya cross country, yang senangnya belusukan, ada temen gue tuh namanya Andre Dolphin. Gue sering dibawa sama dia, sampai mentok nggak bisa ngapa-ngapain balik lagi. Kita pakai sepeda apa? Itu kita pakai sepeda cross country. Nah itu sebenarnya antara banci nggak banci sebenarnya kalau gue bilang bukan. Nah itu adalah saking mau main apa lagi gitu. Nah ini dibaca sama industri sehingga keluarlah gravel bike. Kalau flat bar sama drop bar sih gue nggak terlalu mentingin lah di sini ya. Karena yang penting itu kita sepedahannya, ketemu sensasinya, ketemu olahraganya, terus ketemu orang yang kita ketemu banyak temen gitu. Karena kalau orang-orang bilang tuh satu sepeda sejuta sahabat, bener. Nggak ada kita lagi touring, sahabat kita tinggalin kesulitan, nggak pernah ada. Nah jadi penting tuh sepedahannya, bukan sepedanya apa sih. Sebenarnya lu main gravel pakai MTB bisa nggak sih? Bisa, karena dia emang diciptakan untuk di off-road. Tapi untuk anak road bike main gravel bisa nggak? Nggak bisa, karena si bannya beda. Kalau
Si road bike itu bener-bener bannya ban slick lah. Kalau di balapan mobil mungkin sama motor tuh antara Formula One sama eh, motor GP ya, dia bannya kan slick. Nah kalau analoginya si gravel bike ini mungkin sama seperti mini moto ya, yang dia main di dua alam. Nah kurang lebih seperti itu. Kenapa ada mini moto, ya itu nyatuin dua genre olahraga yang bisa jadi satu. Jadi sebenarnya kalian nggak usah sok ngeributin, sok industrinya yang bikin, kita nikmatin, berkembang, marketingnya keluar, industrinya berkembang, turunannya juga berkembang, jadi satu olahraga baru. Harusnya kalian sih support aja, lu mau pakai flat bar maupun pakai drop bar, yang penting dengkul sama sepedahan ya. Jadi bicara tadi analogi, sob, supermoto, gue sampai lupa tadi ngomong, bukan minimoto pas sepeda kecil, supermoto. Nah supermoto kurang lebih sama, dia main tanah, main gravel, sehingga terciptalah supermoto. Nah si cyclo sama hybrid itu ceritanya apa sih? Iya, yang jeli ini sebenarnya adalah pabrik itu selalu mengembangkan industrinya, sehingga dikawinin lah si drop bar, flat bar. Maka jadilah di sana gravel bike. Nah, yang pabrik yang pertama ngeluarin flat bar untuk gravel bike adalah si Specialized Diverse. Diverse itu keluar genrenya gravel, tapi dia flat bar. Terus diakuin nggak itu sebagai sepeda gravel? Ya pabrikan keluarin, memang dia gravel bike speknya. Cuman yang ngebedain adalah, bukan membedakan, cuma dipakai sama dia, dikeluarkanlah flat bar. Terus kalau kita ganti drop bar bisa nggak? Bisa aja, nggak masalah. Itu kan gimana kita riding style kita, nyaman nggak nyamannya kita. Sebenarnya itulah yang menentukan, karena kokpit itu adalah urusannya ada di kita. Seberapa panjang handlebar, seberapa pendek, ukuran 42. Kalau kita ukur secara teori, oh ini kita punya bahu harusnya pakai 42. Ternyata 42 kita nggak nyaman, karena panjang tangan orang tuh reach-nya beda-beda, sehingga dia akan lebih lebarin. Kemudian kalau gravel itu ada flare-nya juga, sehingga untuk handling lebih enak. Jadi pilihan setting tuh ada di kalian sob, bukan di pabrik. Pabrik itu bikin satu standar yang semua bisa pakai. Jadi garis tengahnya pabrik bikin. Terus nanti si saddle-nya maju mundurnya, makanya ada toleransi kalau dia saddle nih, antara paling belakang sama paling depan. Begitupun juga dengan sepatu sepeda. Di bawahnya tuh kalau klit ada ukurannya. Kita pernah bahas di video berikutnya. Nah itu adalah nyamannya kita. Jadi bukan pabrik begini, kita kalau kata bahasa Sundanya letterlek lah diikutin. Enggak, begitu kita pakai sakit pinggang lah apa segala macem. Nah makanya fitting itu penting. Fitting penting kenapa? Karena untuk anatomi tubuh manusia itu berbeda. Ada yang panjang tangan nih, bukan panjang tangan nyuri-nyuri, enggak, bukan. Panjang tangannya, kadang insimnya tingginya sama, insimnya lebih pendek. Ada yang badannya lebih banyak, lebih banyak porsinya. Nah itu semua itu gimana settingan kita. Jadi bahasannya panjang kali lebar lah, sana sini bula-buli apa segala macam. Sebenarnya menurut gue sih sob, bagi gue lah sebagai orang yang coba mereview itu semua, ya itu jadi bahan sebenarnya. Bagus nggak sih? Bukan jadi konten. Kalau konten mah nggak fenomenal juga, percuma juga, bukan percuma, flat aja. Jadi ini jadi bahan kita untuk edukasi ke semua. Perdebatan antara drop bar sama flat bar itu ya panjang kali lebar, nggak akan pernah berhenti. Jadi kalau dari sisi industri sama ekonomi, kemampuan, nah ini banyak yang mesti diperhatiin. Antara flat bar, anak MTB mau main apa gravel, atau anak road bike mau main gravel, terbiasa dengan posisi itu, mengganti ke si handlebarnya, maka di situ ada part yang mesti dirubah, nggak bisa langsung dipakai. Nah makanya kebanyakan orang yang main road MTB itu pindah ke gravel, dia coba mempertahankan flat barnya. Ini opininya kita ya, karena untuk dari sisi ekonomi lebih gampang. Kalau ketemu nyamannya mungkin nanti dia ganti ke flat bar, ke drop bar.
Karena si partnya brifternya juga itu kan harus brifter, beda. Nah, si industri ini membaca peluang-peluang itu sehingga dia kembangkan, sehingga ada beberapa part yang hanya jual grup setnya itu nggak seperti grup set dijual biasanya. Misalkan kalau full grup set itu termasuk sprocket, rantai. Nah, ada beberapa part dari beberapa pabrikan yang bikin tapi di luar itu sehingga dia masih bisa pakai MTB walaupun hanya itu yang baru bisa disinkronize sama dia secara rasio. Mungkin ke depan industri berkembang lagi sehingga kita mau pakai apapun jadi synchronize. Dulu pabrikan kepikiran dibedakan supaya memudahkan, tapi dengan adanya gravel bike ini, cyclocross ini, ada satu synchronize yang harus disatukan atau perkawinan dini itu yang jadi perkawinan benar, sehingga industri akan ntar ke depan ya menurut opini kita akan jadi satu perkawinan yang rasanya sih orang mau pakai part apapun jadi satu. Yang ngebeda itu kan ada, kalau kata jagoannya kita nggak sinkron lah, masih ada klik kurang satu, kurang naik sehingga kurang itu kurang ini. Nah rasanya ke depan harusnya si pabrikan lebih cermat lagi membuat satu produk yang bisa dipakai oleh semua jenis sepeda. Harapan apa bukan? Gua rasa sih harusnya arahnya ke sana. Nah, Sobat Zapro, sepeda gravel mana? Pilih mana? Sepeda gravel drop bar sama flat bar. Alasannya apa? Kalian boleh komen di sini. Nanti kita akan ada kasih giveaway, salah satunya ini sama ini. Nanti akan ada beberapa pemenang. Nanti diumuminnya adalah di IG feed-nya Zapro TV. Jadi kalian harus follow juga IG-nya Zapro TV. Nanti ada beberapa persyaratannya, seperti misalkan follow IG-nya partner kita nih, CRT, follow Choose Life, nanti follow Nesty yang sponsorin kita video ini, dari Ensik nih, electric tobacco, nikotin, halal. Jadi jangan lupa ya komen ya. Nah, kemudian konten sepeda apa yang kalian harapkan kita bikin di Zapro TV di next video, sama tokoh, siapa sih tokoh misalkan, wah gua mau dong si artis ini bareng riding, atau si pemersatu bangsa di sepeda, atau siapapun, kalian wajib komen di sini. Nanti kita akan coba realisasikan. Wah, Ernest juga main tuh sama Nirina sepedaan. Nah, boleh juga kita iniin. Tapi jangan lupa wajib subscribe, tekan loncengnya di channel Zapro TV. Nanti kita akan coba umumin hadiah giveaway-nya di IG Zapro TV. Jangan lupa ya, ditunggu komennya di bawah. Kenapa gue ketawa? Ada pembicaraan offline tadi yang bikin lucu nih. Ada challenge. Temen gue nggak mau ambil challenge, jadi gue masih ingat aja ketawa jadinya. Ada poinnya habis diomongin, gue nggak mau katanya. Jadi bahasan tentang gravel bike sama cyclocross kurang lebih kayak gitu. Ini opini kita Sobat Zapro, opini dari Zapro TV and crew and team yang baru. Kalian bebas boleh komen apa aja di bawah, yang penting jangan sara, lu boleh komen sebebas-bebasnya. Tapi jangan lupa ntar ada giveaway juga nanti di IG-nya Zapro, diumumin giveaway-nya. Jangan lupa follow ya, like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Hari ini video pertama kita di New Concept 2021. Akan banyak sekali cerita-cerita tentang sepeda dan turunannya. Ada satu project besar yang gue bilang di penghujung tahun 2020 kita sedang develop. Ini akan surprise banget. Jadi mohon doanya dari kawan-kawan, kita bisa realisasikan project itu, yang mungkin akan jadi salah satu parameter buat
dunia persepedahan, bukan dunia pemersatu bangsa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat sore Sobat Zapro, salam sehat, tentunya gue Snikmat.